Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Lydia. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita akan belajar dari seorang wanita atau perempuan yang bernama Lydia. Pada waktu Paulus masuk ke Filipi, pertama apa yang terjadi di suatu tempat sembahyang, Paulus berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada yang sedang berkumpul di situ. Bapak Ibu, perempuan-perempuan kelihatannya lebih rohani dibandingkan para laki-laki, ya. Mereka mencari tempat sembahyang, mereka berkumpul, mereka datang ke tempat sembahyang. Nah, demikian juga pada waktu itu Paulus bertemu dengan mereka kemudian berbicara dengan perempuan-perempuan tersebut. Bapak Ibu, di dalam pelayanan saya banyak sekali perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan saya. Ya, katakanlah misalnya kalau ke Sintang, saya ada seorang ibu yang selalu melihat saya, dia akan memberikan saya oleh-oleh. Bahkan karena dia punya penjahit yang cukup besar, akhirnya dia bikinkan saya batik Dayak, ya, untuk saya gunakan. Demikian juga ketika di BSD, banyak ibu-ibu yang mendukung pelayanan saya. Bahkan sampai saat ini setiap minggu ada seorang ibu, ya, yang memberikan saya persembahan sebagai uang kolektor Rp50.000 selama masa bencana COVID ini, ya. Ada seorang ibu yang sebenarnya di BSD ini dia dulunya hanya seorang tukang nasi uduk. Ketika gereja pada tahun awal-awal tahun 2000-an, kalau nggak salah tahun 2004 atau 2005, Bapak Ibu, pada waktu itu saya kembali dari sosok dan saya diserahkan kembali untuk menggembalakan BSD. Pada waktu itu saya harus menggaji para hamba-hamba Tuhan dan full timer, dan kami kekurangan uang 8 juta untuk gajian bulan itu. Lalu kemudian kami berdoa, dan apa yang terjadi, ada seorang ibu, ya, yang ibu tukang nasi uduk ini tiba-tiba memanggil saya, lalu dia memberikan uang sejumlah tepat seperti apa yang kami butuhkan pada saat itu untuk menggaji, uang sebesar 8 juta rupiah. Padahal dia adalah seorang perempuan yang katakanlah yang tidak terlalu mampu hidup berkecukupan. Bahkan saya melihat agak kekurangan, Bapak Ibu. Tetapi dia memberikan, wanita itu memberikan kepada saya uang yang sejumlah pada saat itu dibutuhkan untuk menggaji hamba Tuhan dan full timer, ya. Di dalam pelayanan saya di sosok ini pun juga banyak wanita yang memberikan persembahan misi. Ada seorang notaris tiba-tiba memberikan uang 10 juta rupiah, ya, bukan hanya sekali, lebih daripada itu. Juga ada seorang pengusaha yang dulunya wanita, yang dulunya seorang
jemaat saya di BSD, lalu kemudian apa yang terjadi, memberikan uang puluhan juta rupiah untuk persembahan misi. Bapak Ibu, ini yang menolong, membantu saya untuk melakukan kegiatan misi. Banyak perempuan-perempuan di sekitar saya, terutama wanita tersebut adalah istri saya, ya. Istri saya ini yang lebih berempati, berbelas kasihan, lebih memperhatikan orang-orang atau jemaat-jemaat di sekitar saya yang saya layani. Kalau saya, keluarga saya bisa memberi seseorang atau sebuah keluarga, Bapak Ibu, itu bukan karena saya lebih memperhatikan, tetapi istri saya sangat memperhatikan jemaat-jemaat yang kita layani, terutama ibu-ibu, janda-janda, dan anak-anak, ya. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Lydia, Bapak Ibu. Seorang perempuan yang berasal dari kota Tiatira. Dia adalah seorang penjual kain ungu, ya. Ayat 14, ketika Paulus berjumpa dengan dia, apa yang terjadi? Tuhan membuka hatinya, ya. Lalu kemudian dia mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Seperti yang dikatakan ayat 14, Tuhan membuka hatinya. Lalu kemudian dia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, ya. 3 kata kunci tersebut, Bapak Ibu: mendengar, membuka hati, serta memperhatikan, ya. Ketika kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ini adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya mendengar, kita membuka hati. Ini penting. Kalau hati tertutup sekalipun kita mendengar, firman itu tidak menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mendengar dan Tuhan membuka hati kita. Yang terjadi adalah kita memperhatikan dan kemudian kita meresponi positif dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tersebut. Bapak Ibu, demikian juga terjadi dengan Lydia. Ketika dia mendengar, dia membuka, dia memperhatikan, respon positif terjadi di dalam kehidupannya. Apa itu? Ayat 15, sesudah itu ia dibaptis. Bapak Ibu, dia meresponi kebenaran firman Tuhan dengan cara dibaptis. Dibaptis artinya tanda pertobatan. Dibaptis artinya dia adalah milik Allah. Dia ciptaan baru, dia lahir baru. Saya percaya Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan Lydia mulai saat itu. Bukan hanya dirinya dibaptis. Ayat 15 katakan, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Seisi rumahnya, Bapak Ibu, dibaptis, ya. Bukan hanya Lydia. Ini respon positif dari ketika Lydia mendengarkan, membuka hati dan memperhatikan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar respon positif, Bapak Ibu. Lydia ini adalah pintu dari Paulus untuk melayani atau melakukan pekerjaan misi di Filipi, ya. Jadi pintu masuk Paulus ke Filipi adalah Lydia. Kenapa? Karena selanjutnya ayat 15 dikatakan ia atau Lydia mengajak kami. Untuk apa? Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Jadi Bapak Ibu, dia hanya sekedar, bukan hanya mengajak untuk ramah tamah, tapi lebih daripada itu. Lydia mendesak mereka, Paulus dengan timnya, untuk tinggal, ya, untuk menumpang di rumah Lydia. Dia mendesak, Bapak Ibu, ya, Lydia ini supaya Paulus menumpang di rumah Lydia ini. Ini pintu masuk misi Paulus menuju kota Lydia ini. Kota Filipi ini, Bapak Ibu. Ya. Apa artinya ketika
Lydia mendesak Paulus untuk menumpang di rumahnya. Ya, Bapak Ibu, untuk seseorang ditumpangi rumahnya, apalagi ditumpangi oleh sebuah tim, Bapak Ibu, lebih daripada satu, ini sangat merepotkan dari yang pemilik rumah. Di rumah saya, rumah misi di Sosok ini, Bapak Ibu, sering ditumpangi orang, ya, terutama tim misi dari Jakarta, dari kota-kota yang lain, Bapak Ibu, ya. Ketika ditumpangi, Bapak Ibu, saya bukan hanya menyediakan tempat tidur yang terbatas, tapi lebih daripada itu, saya harus menyiapkan makan malam di mereka. Saya harus menyiapkan kopi pagi-pagi, breakfast pagi-pagi. Bahkan saya harus antar ke sana ke sini, Bapak Ibu. Ini tidak gampang, Bapak Ibu, ya, untuk menerima seseorang atau memberikan tumpangan kepada seseorang. Dibutuhkan hati yang benar-benar yang ramah sekali, Bapak Ibu. Nah, Lydia rela diganggu, ya, dari rutinitas atau aktivitas kesehariannya. Keramahannya diekspresikan dengan memelihara, ya, menguatkan dan melayani dari tim Paulus ini. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Ketika Paulus pulang, aura positif, ya, suasana yang positif terjadi dalam rumah Lydia, ya. Rumah tersebut secara rohani akan lebih sehat ketika mereka pulang. Dan ketika Lydia menerima tumpangan dari Paulus ini, Bapak Ibu, ini adalah salah satu tanda pertobatan, yakni peduli terhadap orang lain, ya. Sudah barang tentu Tuhan melihatnya dengan amat sangat senang sekali melihat perkara-perkara seperti ini. Dan Tuhan tidak tinggal diam, ya. Pasti Tuhan akan memberikan upah kepada orang seperti Lydia. Apa itu? Saya teringat dengan Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu, ketika kita bertindak benar, berperilaku benar, berbuat benar, oleh karena kita percaya Tuhan, Roh Tuhan yang menyanggupkan kita, yang menolong kita untuk melakukan semuanya itu. Bukan hanya kita diberkati, yakni hidup kita disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, tapi lebih daripada itu, anak cucu kita pun juga akan disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.